Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya, membimbing kita untuk senantiasa teguh dalam kebenaran, mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah membimbing kita berdoa agar kita bisa mengikuti sunnah Nabi-Nya Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih sebagaimana pemahaman yang dipegang oleh para generasi terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para imam yang setelahnya yang telah diakui dan diterima keilmuan dan kekokohan atau kebenaran ideologi mereka. Maka sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara selanjutnya tentunya kita tidak lupa senantiasa bersolawat dan mengucapkan salam kita kepada panutan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang biasanya diselenggarakan di UAINI, di kampus jalanan. Namun pada kesempatan di petang hari ini kita berpindah untuk membuat atau mendapati suasana baru, ya kita sembari berziarah dan bertamu kepada Sahibul Bait yang kami hormati dan kami muliakan, beliau Bapak Anto dan keluarga, juga saudara-saudara sekalian yang hadir di kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan adab-adab Islam yang 10 ya, dari kitab Syarah Al-Adab Al-Ashrah, syarah penjelasan adab-adab yang 10 yang dibawakan oleh atau yang ditulis oleh beliau yang mulia Syekh Dr. Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, pengisi tetap kajian di Masjid Nabawi. Juga beliau adalah anggota dari Hay'ah Kibarul Ulama, anggota dari ulama besar di negeri Saudi Arabia, yang mana di tulisan beliau merangkumkan 10 adab-adab dalam Islam yang akan kita jelaskan, kita bacakan dari syarah yang beliau tuliskan dalam buku beliau. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa kenapa kok di sini dibahas cuma 10 saja. Pertama, kemarin disampaikan oleh beliau bahwa 10 adab ini yang banyak sekali ditekankan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kenapa kok dibatasi hanya 10? Tidak dimaknai bahwa adab Islam cuma 10, enggak. Cuman karena setelah di istiqra', ya istiqra' setelah pembahasan keumuman dalil-dalil dalam Quran dan hadis secara global atau secara rinci, ternyata banyak sekali yang menekankan kepada 10 adab yang akan kita bahas atau yang sebagian sudah kita bahas. Ini alasan beliau kenapa memilih cuma 10. Yang lain, beliau juga mengatakan bahwa kenapa hanya 10 saja yang akan diangkat, karena yang 10 inilah yang sangat bersinggungan secara langsung banyak sekali dalam aktivitas kehidupan kita. Dan kemarin sudah dibahas sekitar 3 adab. Adab yang pertama kemarin berkenaan dengan adab salam. Yang kedua berkenaan dengan adab isti'dzan, yaitu meminta izin ketika bertamu mengunjungi ya saudara kita atau sahabat kita atau teman kita atau keluarga. Kemudian yang ketiga kemarin adab mana bersantap dalam Islam. Kemudian yang keempat kemarin adalah adab berkenaan dengan adab berbicara.
Dan kemarin baru dijelaskan sebagian atau kita bacakan sebagian. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyempurnakan bacaan dari penjelasan adab yang keempat. Dan semoga nanti kalau misalnya selesai, kemudian kita masuk juga ke adab yang kelima. Baik, langsung saja. Ini soalnya belum ada buku panduan terjemahnya ya, jadi baru termasuk buku baru. Jadi baru ada versi PDF juga. Di sini beliau mengatakan atau dikatakan qala al-musannifu waffaqahullah, berkata penulis dari kitab ini, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Ar-rabi', adab yang keempat, takallam bi thayyibil qawli fi khairin wakhfid sawtaka mutamahhilan fi hadithik wa ansid liman kallamaka muqbilan alaihi wa la tuqati'hu wa la tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam. Beliau mengatakan adab yang keempat, berbincanglah atau berbicaralah dengan pembicaraan yang thayyib. Pembicaraan yang thayyib. Pembicaraan yang thayyib itu apa, nanti akan dijelaskan. Berbicara dengan pembicaraan yang thayyib dalam hal yang baik. Wakhfid sautaka, dan rendahkanlah suaramu ketika berbicara, mutamahhilan fi haditsik, dan juga berbicaralah dengan pelan, tidak terburu-buru, tidak dengan intonasi yang tinggi, juga temponya tidak terlalu cepat. Wa ansit liman kallamaka muqbilan alaihi, dan diamlah ya di hadapan orang yang sedang mengajak bicara Anda, muqbilan alaihi, dengan mengarahkan wajah kita ke arah orang yang sedang mengajak bicara kita. Berbicara dengan pembicaraan yang thayyib dalam hal yang baik, merendahkan suara, pelan-pelan bicaranya, kemudian diam ketika orang yang mengajak bicara kita sedang mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Muqbilan alaihi, dan kita wajah kita menghadap kepada orang yang sedang ngajak bicara. Wala tuqati'hu, dan jangan potong pembicaraan dia ketika dia sedang berbicara sampai dia selesai menunaikan apa yang ingin dia utarakan. Wala tataqaddam baina yadayil akbar bil kalam, dan janganlah engkau mendahului perbincangan ya di hadapan orang yang lebih senior di hadapan Anda. Kalau ada orang yang lebih senior, nah maka didahulukan dia terlebih dahulu untuk berbicara. Senior di sini dalam tinjauan apa? Nanti akan dijelaskan. Baik, jadi di sini adab tentang berbicara. Beliau mengatakan wa fihi sab'u masaila. Dalam pembahasan ini akan ada 7 permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan pertama, takallum qawli fi khairin. Dikatakan tadi berbicaralah dengan pembicaraan yang thayyib ya, dalam fi khair, dalam hal yang baik. Apakah pembicaraan yang thayyib itu maksudnya? Maksudnya adalah at-tahirus salimu minal khubthi. Perkataan pembicaraan yang thayyib itu adalah pembicaraan yang bersih, yang suci, yang selamat dari hal-hal yang. Jadi perkataan yang thayyib itu yang selamat dari hal-hal yang kotor. Jadi jauh dari umpatan-umpatan, jauh dari perkataan-perkataan yang kotor, yang menyebutkan misalnya nama hewan atau menyebutkan misalnya organ intim manusia dan semisalnya. Ini namanya adalah perkataan-perkataan yang jorok ya, perkataan yang jorok yang jauh dari adab Islam. Maka dari sini bisa kita tengarai kalau ada orang-orang yang lisannya dengan mudahnya mengeluarkan statement-statement seperti nama-nama binatang atau juga istilah-istilah yang porno, istilah-istilah yang, jadi orang ini jauh dari adab Islam ya. Jadi pertama, ketika Anda berbicara, maka berbicara dengan pembicaraan yang thayyib, yaitu yang suci, yang bersih, yang selamat dari pembicaraan yang kotor. Dalam perkara yang baik, perkara yang baik itu di sini maksudnya apa? Ma rughiba fihi syar'an aw urfan. Perkara yang baik, berbicara yang thayyib dalam hal yang baik maksudnya adalah hal-hal yang dianjurkan ya sesuai perspektif syariah, sesuai tinjauan sudut pandang Islam, dianjurkan untuk berbicara di situ. Atau secara urf, kebiasaan manusia. Wala 'abdu ma'murun fi mantiqihi bi amrayn. Dan seorang hamba itu diperintahkan dalam tutur katanya untuk memperhatikan 2 perkara.
Dan dua perkara ini yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang mungkin Bapak teman-teman sudah sering mendengar atau bahkan hafal hadis ini. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa maka diamlah. Kenapa dikatakan beriman pada Allah dan hari akhir? Ya, karena orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, dia akan tahu bahwa setiap tutur kata, setiap pernyataan dan statement yang keluar dari lisannya, semua nanti akan ada pertanggungjawabannya di yaumil kiamah. Sehingga dia bisa mengukur apa sih yang akan dia sampaikan. Dia akan ikut campur dalam hal apa. Dia akan lihat-lihat, oh dia punya kompetensi dalam hal ini, maka mungkin dia akan bicara. Tentunya sesuai batas kebutuhan untuk berbicara dalam hal itu. Jadi kalau punya kompetensi, kalau punya keahlian. Tapi kalau tidak punya keahlian, tidak punya kompetensi, maka jangan ikut menceburkan diri dalam hal itu. Apalagi dalam perkara-perkara besar, ya. Perkara-perkara tentang mengkafirkan orang, ya. Membid'ahkan orang, juga itu bukan perkara yang ringan. Permasalahan dalam bab tabdi', membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ada penghalang-penghalang yang harus dihilangkan, ya. Dan orang yang berbicara memang sudah tahu kaidah-kaidah dalam hal itu. Maka ketika kita belum tahu, maka jangan sekali-kali kita memasukkan diri kita dalam hal tersebut. Kalau tidak tahu, maka serahkan pada orang yang memang sudah punya kemampuan. Itu lebih selamat. Inilah makna berkatalah yang baik atau diam. Kenapa? Karena kelak di yaumil kiamah orang-orang yang asal ceplas-ceplos tapi tidak kompeten, justru malah biasanya akan membuat air semakin keruh, masalahnya semakin runyam, dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di yaumil kiamah. Permasalahan kedua dalam pembahasan ini, beliau mengatakan, dan ikhfid itu artinya rendahkanlah suaramu. Fasautu wi'a'ul kalam alladhi yudfa'u bihi ilal khalq, wa khafduhu huwal hamsu bihi wa tarku raf'ihi, fa idza takallama hamasa bi kalamihi wa lam yarfa' sautahu. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, enggak usah teriak-teriak gitu. Tapi cukup dengan perkataan yang sudah bisa didengar oleh lawan bicara. Enggak usah teriak-teriak. Tapi mungkin terkadang hal seperti ini akan beda ya. Akan beda jika urf kebiasaan di satu daerah berbeda. Misalnya jenengan ketika berbicara dengan orang Jawa Timur, itu mungkin biasanya suaranya lebih keras. Apalagi dengan orang Medan, itu mungkin dia teriak-teriak, kita anggap dia marah-marah, tapi ternyata di sana biasa. Nah, tapi tentunya ya mengikuti petunjuk Nabi itu lebih baik. Walaupun mungkin urf kebiasaan di daerah itu mungkin terbiasa ngobrol dengan mengangkat suara, ya, afdolnya adalah mengikuti sabda Nabi. Dia sejatinya tidak perlu untuk mengangkat suaranya selagi perbincangan atau perkataan yang ingin dia sampaikan dengan lawan bicaranya sudah bisa didengar. Karena mungkin bisa jadi dia mungkin terbiasa seperti itu dengan sama-sama orang Medan gitu. Tapi kalau ketemu dengan orang lain, orang Jawa atau orang ini, pasti akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Oh, dikira itu orangnya kok suka marah-marah, ini kenapa ke orangnya teriak-teriak dan seterusnya. Maka yang paling afdol adalah mengikuti petunjuk Nabi. Ketika dia bicaranya tidak mengangkat suaranya, maka itu akan menjadi hal yang tentu lebih bisa diterima dan menenangkan hati lawan bicaranya. Itu salah satu adabnya. Pembahasan kedua, permasalahan kedua. Permasalahan ketiga yang dibicarakan dalam hal ini, mutamahhilan fi haditsika. Jadi tadi berbicara dengan pembicaraan yang thayyib, kemudian dalam perkara yang baik, kemudian suaranya direndahkan, kemudian mutamahhilan fi haditsika, kemudian bicaranya pelan-pelan. Fa idza tahaddatsa al-'abdu sunna lahu an yatamahhal fi hadithihi. Kalau seseorang berbicara, dianjurkan bagi dia untuk pelan-pelan ketika berbicara. Pelan-pelan di sini juga kemudian tidak dipahami seperti orang Jawa yang dikesankan biasanya dalam film atau dalam biasanya sinetron atau apa, dikesankan orang Jawa kalau ngomong medok kemudian pelan-pelan. Tidak juga seperti itu.
Maksudnya intinya yang penting jangan cepat-cepat. Nah, kenapa dianjurkan di sini tidak cepat-cepat? Akan ada hikmahnya di sini. Manfaatnya apa? Kenapa nggak cepat-cepat? Para ulama menjelaskan kenapa dianjurkan ketika berbicara agar tidak terlalu terburu-buru dan cepat-cepat dalam. Ada dua manfaat yang mungkin bisa dihasilkan. Pertama, husulu ihtirazil mutakallim fi kalamihi fala yukhrij syai'an minal kalam illa waqad wazanahu. Pertama adalah agar lidahnya tidak terpeleset, atau agar statement yang dikeluarkan tidak keluar jalur. Sehingga apa? Kalau dia ngomongnya pelan-pelan, dia benar-benar bisa menimbang ya, kata apa, statement apa yang akan dia keluarkan, diksi apa yang akan dia sampaikan, sehingga benar-benar cocok ya, dan tidak menyakiti hati lawan bicara, atau mungkin tidak keluar perkataan yang tidak cocok sehingga menyinggung perasaan saudaranya. Nah, jadi kalau orang bicaranya itu pelan-pelan, dia akan lebih bisa memilih gitu, menimbang-nimbang dalam pikirannya sebelum keluar perkataan ini. Bahasa kita, bahasa Jawanya itu tidak asal jeplak gitu. Orang kalau biasanya ngomong asal jeplak, tidak pikir panjang, buru-buru, ternyata mengeluarkan statement yang kasar untuk lawan bicaranya. Akhirnya kemudian yang diajak bicara ya memahami kata itu menyudutkan dia misalnya. Nah, itu sering terjadi dalam realita kehidupan kita. Orang yang terburu-buru dan semisalnya akan menjadikan perkataan yang keluar nanti keluar dari jalur maksud yang akan dia sampaikan. Tapi kalau dia pelan-pelan, dia akan benar-benar bisa menimbang apa yang akan dia keluarkan, yang akan dia perbincangkan, sehingga ya perkataannya lebih bisa diterima dan tidak menyakiti hati lawan bicaranya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua, ketika dia ngomongnya pelan-pelan, husulu aqli makna kalamihi fayufhamu anhu wa yudraku ma yuridu bi kalamihi. Yang kedua adalah orang yang diajak bicara bisa paham dengan apa yang dibicarakan. Karena tentunya ketika kita ngomong dengan orang lain, orang lain yang kita ajak bicara itu belum tentu selevel dengan kita. Ada mungkin yang mohon maaf ya, misalnya strata pendidikannya lebih rendah misalnya, atau cara berpikirnya beda misalnya. Beda antara orang yang misalnya ngomong dan dia berkecimpung di dunia pendidikan, sedangkan yang diajak ngomong adalah orang biasa yang ngomong dengan apalagi dengan istilah-istilah yang ilmiah atau yang wah dan bicaranya cepat, itu akan menjadikan orang yang diajak bicara bisa jadi nanti gagal paham dengan apa yang disampaikan. Nah, beda kalau kemudian dia pelan-pelan ngomongnya, yang diajak ngomong paham, baru kemudian lanjut. Nah, ini bisa dikatakan maqasid syariah ya, hikmah atau tujuan dibalik kenapa Nabi SAW menyuruh ya, agar ngomongnya tidak cepat-cepat, suaranya pelan, ngomongnya tidak cepat-cepat, agar tadi pertama agar lidah kita tidak terpleset sehingga mengeluarkan statement yang menyakiti hati lawan bicara. Kedua, agar yang diajak bicara itu bisa memahami dengan baik apa yang kita maksudkan, Kemudian pembahasan yang keempat, wa ansit liman kallamaka. Ya. Setelah tadi merendahkan suara, ngomongnya pelan-pelan, kemudian giliran dia lawan bicaranya ngomong, ansit liman kallamaka, diamlah Anda di hadapan orang yang sedang mengajak bicara Anda. Yaitu dengan apa? Bi'ilqa isam ika wa tawajjuhi qalbika ilai. Yaitu dengan mengarahkan pendengaran kita, mendengarkan dengan seksama pada orang yang ngajak bicara. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan di surat Al-A'raf, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan ketika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah bacaan tersebut dan ansitu, itu diamlah. Para ulama menjelaskan al-istima' ya, al-istima' itu adalah qadrun zaid anil, atau al-insat itu qadrun zaidun anil istima'. Dalam istilah bahasa Arab ada istima', ada insat. Istima' itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya mendengar ya.
artinya mendengar. Kalau insot itu mendengar, ya, plus kita tidak berbicara, plus kita mengarahkan apa? Mengarahkan wajah kita kepada orang yang sedang ngajak bicara. Dalam bahasa Arab ya, itu lebih tinggi derajatnya daripada sekedar istima'. Istima' itu artinya mendengar biasa. Bisa aja kita sambil dengan yang lain, dengan main HP misalnya. Tapi kita dengar, itu namanya istima'. Kita mendengar tapi sambil main HP, sambil lihat sana kemari, itu namanya dalam bahasa Arab istima'. Tapi kalau insot, fokus dengan orang yang ngajak bicara, atau sumbernya suara datangnya di mana, dia fokus di situ. Nah, kalau bahasa kita mungkin orang Jawa ini lebih sopan daripada sekedar mendengar. Makanya dalam Al-Quran ketika dibacakan ayat Al-Quran, idza quri al-Quran fastami'u lahu, dengarkanlah bacaan Quran itu, tapi tidak sekedar mendengar saja, tapi juga apa? Wa ansitu, dan juga insot. Kata ulama, al-insot itu apa? Al-qadru zaid, qadrun zaidun anil istima'. Insot itu ukuran yang lebih dari sekedar hanya mendengar, karena dia apa? Mendengar sumber suara atau orang yang ngajak bicara, plus dia berdiam diri, tidak menangkalnya, dan fokus dengan orang yang sedang bicara. Jadi masya Allah, adab dalam agama kita sampai perkara seperti ini diatur sedemikian rupa, yang mungkin kita tidak akan kita dapati dalam aturan dari agama yang lain. Selain mendengar, kemudian fokus kepada apa? Kepada suara orang yang mengajak bicara tadi. Permasalahan yang kelima adalah mukbilan alaihi. Mukbilan alaihi yaitu menghadapkan wajah, musyrifan bi suratika al-zahirah min badanika alaihi, i'tina'an bi haqqihi wa hifdzan liwiddihi. Jadi ketika yang ngajak bicara kita sedang ngomong, kita dengar baik-baik, fokus kepada dia, plus mengarahkan wajah kita kepada yang ngajak bicara, fokus dengan apa yang disampaikan. Ma wata'a fihil batin wa akmalul iqbal ma wata'a fihil batin al-zahir fajumi'a alaihi. Dan sebaik-baik fokus dalam mendengarkan orang yang sedang ngajak bicara, menghadap kepada dia, adalah ketika seseorang bisa benar-benar menghadirkan ya zahir dia dan batinnya. Maksudnya zahir dia dan batin itu ya, dia benar-benar ketika ada orang ngomong secara zahir, secara penampakan, ya kita mendengarkan dengan baik. Tapi plus juga batin kita fokus dengan dia, bukan kemudian sekedar jasad kita mendengarkan seakan-akan melihat, tapi pikirannya ke rumah mikirin yang lain, misalnya mikirin tadi yang lain, pokoknya perkara yang lain. Nah, itu biasanya terjadi di apa? Terjadi di bangku-bangku sekolah, kuliah. Dosennya datang, dosennya menjelaskan, dosennya memaparkan materi, ya bisa jadi ada yang fokus menjelasin seperti ini, tapi kemudian pikiran si santri atau si mahasiswa pikirannya kemana-mana. Tapi itu mendingan dia minimal sudah menampakkan sisi zahirnya, memperhatikan si guru. Itu paling tidak menenteramkan hati si guru atau pembicara. Tapi kalau sudah kemudian dosennya menjelaskan atau gurunya menjelaskan, kemudian dia sekedar mendengar tapi sambil ke bawah wajahnya dia lihat megang HP, terlebih lagi ada dia ngobrol dengan yang lain, itu paling apa? Paling menjadikan guru itu dongkol ya. Marah biasanya ketika seorang berbicara tapi tidak diperhatikan. Kemudian permasalahan yang keenam, wala tuqati'hu. Jangan potong pembicaraan dia. Jangan potong pembicaraan dia. Maksudnya adalah biarkan dia mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan, ya, pernyataan yang ingin dia sampaikan, sampai dia selesai baru kemudian kita menanggapi. Jangan kemudian dia belum selesai udah kita putus, udah kita tanggapi, langsung kita tanggapi. Yang seperti ini ya tidak sesuai dengan adab Islami. Kemudian permasalahan terakhir yang ketujuh adalah wala tataqaddam baina yadail akbar bil kalam. Dan janganlah kalian ya mendahului
untuk berbicara di hadapan orang yang lebih senior. Ya, orang yang lebih senior di hadapan Anda, biarkan dia yang ngomong terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena syariat kita menjaga hak-hak untuk orang-orang yang lebih senior. Salah satu dari hak-hak orang yang lebih senior adalah hak dalam masalah dia mengungkapkan pembicaraan terlebih dahulu. Alla yutaqaddam baina yadayhi, yaitu orang yang lebih junior hendaknya tidak mendahului orang yang senior untuk mengungkapkan atau menyampaikan pernyataannya terlebih dahulu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah siapa sih orang yang dikatakan senior? Wal akbaru wal mutaqaddimu bil kubri ala ghairihi. Senior itu adalah orang yang mendahului orang lain dalam kesenioran. Ya, tapi kesenioran dalam hal apa? Wal kubru nau'an. Kesenioran yang dipandang dalam Islam itu ada dua hal. Pertama, kubru akdarin. Pertama adalah kesenioran dalam sisi nilai. Yaitu apa? Nilai diri seseorang. Seperti riasah. Seperti orang ini, dia bisa jadi dari sisi umur belum senior, tapi dia orang yang mengampu, punya tampuk kepemimpinan. Dia ketua RT misalnya, atau ketua RW, atau mungkin Pak Lurah atau Pak Camat, tapi dia mungkin umurnya belum ada 40 tahun, 30 sekian seterusnya. Yang lain mungkin ada yang umurnya lebih dari itu. Tapi orang yang demikian senior ditinjau dari sisi nilai diri orang tersebut. Karena dia menduduki tampuk kepemimpinan. Atau wal ilm, atau kesenioran dalam sisi ilmu. Orang yang mempunyai wawasan keilmuan yang lebih luas, walaupun dia mungkin umurnya masih bisa dikatakan masih muda, tapi ilmunya luas, ini juga sudah dikatakan senior. Sudah dikatakan senior. Tapi juga ada definisi yang lain atau ada pembagian yang lain. Senior itu kadang juga ditinjau dari al-kubru fil a'mar, yaitu kesenioran dalam sisi umur. Mimman yasbiku bisinni, mimman yasbiku ghairahu bisinni, yaitu orang yang mendahului orang lain dari sisi kesenioran dalam umur. Umurnya lebih senior, umurnya sudah 60, 70. Ini juga dikatakan senior. Jadi misalnya kita berhadapan dalam satu forum diskusi misalnya atau musyawarah, dan di situ ada orang yang umurnya lebih tua dari kita, atau ada orang yang dari sisi keilmuan di situ lebih luas dari kita, atau di situ ada orang yang dari sisi kedudukan jabatan dia lebih tinggi dari kita, maka mereka dululah yang dipersilahkan untuk berbicara. Bukan kemudian kita langsung berbicara sedangkan yang lain ada yang lebih berhak. Yang mana hak yang demikian termasuk yang diperhatikan dalam agama kita. Maka abdu ma'murun bitakdiri al-akbar baina yadayhi fil kalam wa manhiyun an musabaqatihi. Maka seorang hamba diperintahkan untuk mendahulukan orang yang senior untuk berbicara terlebih dahulu. Dilarang bagi dia untuk mendahului mereka dalam berbicara. Hifdzun li haqqihi, dalam rangka untuk menjaga hak-hak mereka. Lima fis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi SAW bersabda, kabir yang senior dulu. Takdiman lil akbar minal mutakallimin, sebagai bentuk bahwa Nabi juga menyuruh agar mendahulukan orang yang lebih senior untuk berbicara. Fayuqaddamu man urifa kubruhu biqadrin aw ilmin, maka kemudian dikedepankan orang-orang yang mempunyai ilmu yang lebih atau mempunyai sisi kesenioran dari sisi umur yang lebih banyak daripada yang lain. Baik, itu berkenaan dengan apa? Adab dalam adab yang keempat. Nah, kita akan masuk ke adab yang kelima. Adab yang kelima di sini akan membahas tentang adab tidur, membahas tentang adab tidur. Berkata penulis di sini, hafizahullah taala, idza ataita madji'aka fatawadda wa nam 'ala syakkikal ayman. Kalau Anda ingin mendatangi tempat tidur Anda, maka berwudulah terlebih dahulu.
Kalau mau tidur, mendatangi tempat tidur, maka adabnya berwudulah terlebih dahulu. Wa nam 'ala syaqqikal aiman. Setelahnya kemudian tidurlah ya di sisi badan kanan Anda. Jadi sisi badan kanannya, bukan yang kiri. Watlu ayatul kursi marratan, dan bacalah ya ayat kursi satu kali. Wajma' kaffaika waqra' fihima suratal ikhlasi wal mu'awwidhatain. Kemudian setelahnya bacalah atau kumpulkanlah kedua telapak tanganmu dan bacalah ya di antara keduanya surat Al-Ikhlas dan juga Mu'awwidhatain, yaitu apa? Al-Falaq dan An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wanfudz fihima. Kemudian apa? Tiuplah. Unfudz itu meniup tapi nanti ada semi sebagian, ngapunten ya, sebagian air ludahnya tapi ada yang keluar. Apa bahasanya itu? Sembur. Nah, nyembur itu punya. Semprot. Apa? Bahasa Arabnya unfudz. Seperti kalau misalnya kita pas sholat, kemudian ada yang kita hatinya nggak tenang, seperti ada yang ganggu, kan kita disuruh untuk nah itu namanya unfudz. Jadi dia meniup tapi ada semi sebagian air liurnya yang juga keluar, tapi jangan tebel-tebel ya. Wamsah bihima mastata'ta min jasadid. Kemudian setelah baca tadi ya, kemudian setelahnya tangannya yang dibacakan tadi setelah ditiup tadi, kemudian usapkanlah dengan kedua tangan tadi apa yang bisa engkau usap dari tubuhmu. Ini apa yang bisa dijangkau oleh tangan, diusapkan semuanya. Taf'al dzalika salasan. Engkau lakukan hal tersebut 3 kali. Kalau Anda ingin tidur, berwudu terlebih dahulu, kemudian tidurnya di sisi badan yang kanan, kemudian baca ayat kursi sekali, kemudian setelahnya membuka kedua tangan, baca Al-Ikhlas, Mu'awwidhatain, kemudian ditiupkan ya, sembari ditiup, tapi tidak hanya ditiup biasa ya, tapi ada sebagian dari bahasa kita apa sih yang cocok itu, disebul atau ditiup ya, dibersihkan sebagian ya. Kemudian setelahnya diusapkan ke seluruh badan yang mampu untuk kita usap, dan lakukan hal tersebut 3 kali. Nah, itu secara globalnya. Di sini akan dijelaskan satu persatu setiap permasalahan. Dari matan tadi atau dari ungkapan global tadi ada 8 permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan pertama, idza ataita madji'aka fatawadda. Al-madji' atau al-masja' ya, itu tempat untuk tidur ya. Wa huwa mahallun naumi bil lail, tempat untuk tidur ketika di malam hari. Berarti perbuatan seperti ini dilakukan ketika kita mau tidur di malam hari. Kenapa? Di sini dijelaskan. Fal mu'tadu kaunun naumi lailan, karena menurut kebiasaan dan urf bangsa Arab dahulu, orang itu kalau mau ke namanya madji' atau al-madja' itu biasanya di malam hari, yaitu tidur yang inti. Karena nanti tidur ada macam-macam dalam sehari. Seseorang bisa saja tidak hanya tidur sekali, ada tidur karena kecapean, nganter ini, nganter itu, atau di tempat kerja. Wal arabu idza utliqatil madji' turidu bihi mahallan naum minal lail. Dalam bahasa Arab kalau disebutkan kata al-madji', maka itu yang dimaksudkan adalah adalah tempat tidur yang akan seorang datangi ketika di malam hari. Karena kebiasaan orang Arab demikian. Annaha ta'wi fi naumil laili ila mawdi'in wahid. Karena seseorang ketika sudah datang malam hari, orang Arab itu biasanya dia ketika tidur dia ke tempat tidur yang satu yang biasa digunakan untuk tidur inti. Amma fi naumin nahar fa innahum la yulzimuna mawdi'an wahidan. Fa innahum yas'auna fi ibtigha'i ma'ashihim wa hawaijihim. Fa yanamuna taratan fi nahari fi talabi tilka al-hawaij fi tijarah aw ra'yin wa taratan yarji'una ila durihim fala yastakirruna bi mahalli madji'il lail. Jadi intinya kalau disebutkan kata madji' dalam bahasa Arab, itu yang mereka pahami maksudnya adalah tempat tidur inti ketika seorang tidur di malam hari.
Adapun kalau di siang hari, seseorang tidurnya bisa di banyak tempat. Karena ketika siang hari adalah masa ketika mereka mencari rizki, masa mencari karunia, masa mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka bisa aja dia tidur di sembarang tempat ketika siang hari. Ya, bisa aja ketika dia pas kerja jualan, dia tidur di tempat jualannya. Atau ketika dia mengembala kambing, dia tidur di tempat sambil dia menggembala kambingnya. Atau mungkin dia capek, dia pulang ke rumahnya. Maka ketika di siang hari mereka tidak menetap dalam satu tempat tidur yang sama. Bisa ya dilincak di mana. Tapi kalau malam hari pasti orang tidurnya adalah di tempat inti dia biasanya tidur. Li'anna madji'al laili mahallu siqalin naumi 'adatan. Karena madji' atau tempat tidur di malam hari itu biasanya untuk tidur yang tidur berat. Adapun siang hari itu tidur ringan. Mungkin orang tidur cuma sejam, setengah jam. Kalau yang malam hari itu adalah tidur yang berat. Jadi maksudnya ini pensyariatan yang demikian, yang wudhu terlebih dahulu itu adalah dalam prosesi apa? Tidur malam. Poinnya di situ. Jadi misalnya jenengan tidur siang itu ndak ada sunnah seperti ini. Pahami ya? Jadi pas tidur siang jenengan misalnya kerja tidak ada kemudian disunahkan seperti halnya ketika pas tidur malam. Jadi anjuran wudhu terlebih dahulu, kemudian baca ayat kursi, baca nanti apa Al-Ikhlas dan Muawwidzat tadi, itu ketika tidur malam, bukan ketika tidur di siang hari di sembarang tempat ketika dikerja dan yang semisalnya. Wal wudhu, nah dia sebelum menuju tempat tidur inti di malam hari dia akan tidur, dia dianjurkan untuk berwudhu. Nah, ketika disebutkan kata wudhu di sini, maka yang dimaksudkan adalah wudhu secara syar'i. Yaitu wudhu seperti kita wudhu sholat ya, seperti kita wudhu ketika sholat. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, wanam ala syakkikal aiman. Ini sudah jelas insyaallah, nggak perlu dijelaskan lebih. Yaitu maksudnya Anda tidur di sisi tubuh yang kanan ya. Min jasadika bi an yakuna muwaliyan lil ard. Itu ininya yang bertempelan dengan dipan, bertempelan dengan kasur, bertempelan dengan tanah. Kemudian permasalahan yang ketiga, fi qauli, setelah berwudu kemudian tidur di sisi yang kanan, kemudian membaca ayat kursi sekali. Ayat kursi kita sudah tahu ya. Ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang mana ayat ini mungkin teman-teman juga sudah tahu kisahnya. Fadilah, salah satu fadilahnya seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah disuruh oleh Nabi SAW, sebagaimana kisahnya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Abu Hurairah disuruh menunggu Baitul Mal selama 3 hari berturut-turut. Ya, selama 3 hari berturut-turut itu di malam hari sering ada orang yang maling. Maling pertama harusnya ketangkep, tapi dia minta uzur, dilepaskan sama Abu Hurairah. Maling malam kedua datang lagi orang yang sama, karena dia minta uzur dengan berbagai alasan, dilepaskan lagi sama Abu Hurairah. Malam yang ketiga maling lagi di Baitul Mal, sama Abu Hurairah tidak dilepaskan, tapi dia ngajarin, wahai Abu Hurairah, saya ajari kamu satu bacaan yang jika engkau baca, engkau akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan di malam hari ya, semenjak engkau tidur sampai engkau bangun. Kemudian di pagi hari disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, datang seorang tadi malam yang sebenarnya dia sudah datang berkali-kali. Sebenarnya sudah saya tangkap, akan saya laporkan kepada Anda. Tapi dia ngajarin saya, katanya kalau saya baca satu ayat ini, saya akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan dari semenjak saya tidur sampai saya bangun pagi. Apa itu? Ayat kursi. Nabi SAW mengatakan, shadaqa wa huwa kadzub. Apa yang dia sampaikan oleh yang ngabarin tadi, apa yang disampaikan benar, walaupun sejatinya dia adalah tukang pendusta ya. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu tahu siapa yang datang itu? Fa innahu syaitan. Ya, dia itulah setan. Jadi yang dia 3 hari datang itu dialah setan yang menjelma dalam perwujudan manusia. Di sini ada banyak faedah yang bisa dipetik. Salah satu faedahnya tadi fadilah ayat kursi sebelum tidur. Kedua, fadilahnya apa? Faedahnya apa? Bahwa setan itu bisa berubah wujud sebagaimana wujudnya manusia.
Bahkan disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga di dalam satu majelis yang lain. Syekh Utsaimin pernah menceritakan satu kisah di zamannya Ibnu Taimiyah kalau tidak keliru, bahwa di zaman itu atau di daerah Irak pada saat itu ada seorang penuntut ilmu agama. Penuntut ilmu agama ini sering hadir di kajian Syekh. Kemudian setelahnya dia hadir beberapa kali rajin, kemudian nggak kelihatan, nggak hadir lagi. Kemudian si syekhnya ini, gurunya, menanyakan kepada teman-temannya, si Fulan kenapa kok tidak pernah kelihatan? Di mana? Temannya dia bilang, oh ada ya Syekh, beliau di rumah. Tapi kenapa nggak hadir? Oh, kurang tahu. Akhirnya syekhnya datang kepada si santri tersebut. Udah ditanya, Fulan kenapa anda nggak hadir lagi di majelis? Apakah mungkin sakit atau ada kebutuhan yang lain? Santrinya tadi menjawab, wahai Syekh, saya datang ke majelis anda karena saya pengen ke surga, ya, mengamalkan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Tujuan saya menuntut ilmu agar dipermudah masuk surga. Saya sudah masuk surga, Syekh. Saya sering masuk surga. Setiap malam, ya, sebelum maghrib datang ada orang mengajak saya, saya diajak ke surga. Dan setiap setiap nanti sebelum subuh nanti saya diajak pulang. Jadi ba'da maghrib dia datang, saya diajak ke surga. Tapi nanti sebelum subuh kemudian dia memberikan saya batas waktu sampai sebelum subuh, harus pulang lagi. Besok begitu dan seterusnya. Kemudian Syekhnya ngomong, kalau gitu saya ikut sama anda. Kalau gitu saya ikut, saya juga pengen ke surga. Jadi disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam satu kajiannya. Akhirnya dia ikut. Kemudian pas mendekati maghrib, benar datang orang itu. Kemudian si orang itu yang datang itu tanya, ini siapa? Si muridnya bilang, ini teman saya, mau ikut ke surga. Oke lah baksa, kita ajak pergi ke surga. Akhirnya datang. Memang di situ dihayalkan seakan-akan di situ taman hijau, semua buah-buahan ada, indah semua. Sampai mendekati waktu subuh, alias mau terbit fajar. Kemudian ketika sudah mau terbit fajar, si orang yang mengajak tadi ngomong, udah sekarang saatnya pulang. Kemudian syekhnya tadi bilang, saya tidak mau pulang. Loh kenapa tidak mau pulang? Ini waktunya pulang, tidak boleh lagi. Kalau pengen kesini lagi besok ikut lagi. Sekarang waktunya pulang. Tidak mau. Kenapa? Kita sudah di surga, ngapain kita harus keluar? Akhirnya ditunggu sampai berapa lama, fajar terbit, matahari menyingsing, fa innahu fi zubalati ahli Baghdad. Kata Syekh Utsaimin dalam kisah itu, ternyata sesungguhnya mereka berdua setelah terang benderang, ternyata mereka berada di tengah pembuangan sampah di Baghdad. Syekh Utsaimin mengatakan, fa innahu syaitan yatala'abu bika. Itulah setan yang bermain-main dan membuat tipu daya kepada manusia. Makanya tidak heran mungkin terkadang zaman dulu ada kisah orang becak gitu loh. Kemudian ternyata pas di pagi hari becaknya di tengah kuburan. Itu memang setan punya kelebihan seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang tidak beriman pada Allah, tidak bertauhid dan justru banyak terkena tipu daya seperti itu, bisa aja kemudian dibawa ke satu tempat yang sebenarnya di situ adalah tempat yang kotor, yang menjijikkan, yang najis, ya. Dihiasi, dia seakan-akan masuk situ, ternyata itu sebuah tipu daya. Makanya syekhnya ngomong, fa inna syaitan yatala'abu bika, wahai sandriku, tadi itu setan, dia mempermainkan Anda. Ini bukti bahwa dia bisa datang dengan perwujudan manusia. Jam berapa menit ini? 42. Iya, bentar lagi. Masih kuat ini. Satu jam atau jam 9? Kalau jam 9 berarti kita selesaikan ini dulu. Iya, jadi dia membaca ayat kursi. Kenapa dikatakan kursi? Sumyan hadil ayat ayatul kursi. Kenapa dikatakan kursi? Kursi itu apa? Kursi itu kata Nabi SAW, maudhi'u qadamir rahman. Kursi itu adalah tempat Allah meletakkan kedua kakinya.
Dia tempat yang sangat luas. Makanya Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah Subhanahu wa taala luasnya ya meliputi langit dan bumi. Dan ini dibahas dalam juga pembahasan tauhid asma wa sifat. Nah, jangan dipahami ketika Nabi SAW mengatakan kursi adalah tempat dua kakinya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Kemudian kakinya Allah sama dengan makhluk. Tidak demikian ya. Kebahasan tentang sifat-sifat Allah itu yang sama dengan sifat manusia itu hanya kesamaan dalam sisi nama ya, hanya kesamaan dari sisi nama. Karena nanti dalam menetapkan sifat-sifat Allah nanti akan ada ya, kelompok Ahlus Sunnah yang mengimani dengan benar, juga ada beberapa sekte-sekte yang keliru dalam memahaminya. Ada orang-orang nanti musyabbihah. Musyabbihah adalah orang-orang yang nanti menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tapi menetapkan bahwa sifat-sifat Allah tadi mirip atau sama dengan makhluknya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah juga mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Jadi kesamaan dari sisi nama tidak kemudian berkonsekuensi kesamaan dari sisi hakikat. Jadi gak boleh nanti menetapkan sifat Allah disamakan dengan makhluknya. Ini musyabbihah. Ada lagi mu'attilah ya, orang-orang mu'attilah. Orang-orang mu'attilah nanti adalah orang-orang yang menggugurkan sifat-sifat Allah atau nama-namanya. Yang mana kenapa mereka menggugurkan hal itu? Karena sebelumnya dalam akal mereka ya, secara langsung atau tidak langsung mereka ketika kita menetapkan sifat ini berarti nanti sama dengan makhluk. Karena dalam pikiran mereka sama dengan sifat makhluk, akhirnya kemudian dihapuskan aja. Daripada kita tetapkan nanti sama dengan makhluk, kita hapuskan saja. Dan orang-orang mu'attilah yang menggugurkan dan menghapuskan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini bertingkat-tingkat. Ada yang paling parah, yaitu orang-orang Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Sofwan. Mereka menghapuskan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semuanya dihapuskan. Yang ada di Quran dan hadis itu cuma untuk bacaan aja, tapi mereka tidak menetapkannya. Nanti ada orang-orang Mu'tazilah, pengikutnya Wasil bin Atha ya, muridnya Al Hasan Al Basri yang kemudian diusir ya, i'tizal, itu akhirnya menyendiri. Kenapa? Karena dulu ketika pembahasan dalam masalah pelaku dosa besar ya, Wasil bin Atha ini beranggapan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu bukan muslim juga bukan kafir. Jadi fi manzilah baina manzilatain. Orang yang pelaku dosa besar minum khamr, zina itu tidak dikatakan muslim, tidak juga dikatakan kafir. Nah, akidah Ahlussunnah tidak demikian. Ya, orang yang melakukan dosa besar dia masih muslim, masih mukmin, tapi naqisul iman, imannya kurang. Makanya dia dikatakan maksiat, tapi masih mukmin. Orang Mu'tazilah mengatakan dia mukmin bukan kafir juga bukan. Tapi kalau sampai mati dan belum bertobat maka dia adalah orang kafir, karena mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang ketiga sampai mati dan tidak bertobat. Nah, orang-orang Mu'tazilah ini nanti cuma menetapkan nama-nama, tapi sifatnya nggak ada. Allah As-Sami' Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allah Ar-Rahman Maha pengasih tapi tak punya kasih sayang. Ya, Allah Al-Mu'ti Maha memberi tapi tidak bisa memberi. Dan seterusnya. Nanti ada yang kemudian levelnya lebih mendingan, yaitu Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Pengikutnya ideologi Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau rujuk kepada pemahaman madhab salaf, dan juga pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Dan itu yang di Indonesia termasuk banyak yang ideologi termasuk banyak yang dipegang oleh banyak dari kalangan kaum muslimin di negara kita. Yang mana mereka menetapkan nama-nama, menetapkan sebagian sifat, tapi sebagian sifat yang lain kemudian mereka hapuskan atau mereka takwilkan atau mereka tafwid ya. Akhirnya kemudian nanti muncul masalah yang apa? Oh, ketika Allah turun ke langit dunia itu bukan turun Allahnya tapi rahmatnya. Oh, ketika Allah beristiwa di atas arsy itu namanya bukan istiwa tapi istaula, menguasai. Oh, ketika Allah dikatakan punya wajah, oh bukan wajah. Karena kalau kita bilang Allah punya wajah sama dengan makhluk, kemudian mereka takwil, maknanya adalah rahmat. Oh, Allah punya tangan, bal yadahu mabsuutatan, namun kedua tangan Allah terhambar.
atau terbentang. Kemudian mereka memaknai oh Allah bukan punya tangan, tapi maknanya kekuatan. Nah ini juga termasuk yang keliru dalam memahami. Ya. Pemahaman kita seperti pemahaman Imam Malik ketika beliau ditanya tentang istiwa. Imam Malik ditanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Apa istiwa itu wahai Imam Malik? Ketika Imam Malik ditanya tentang hal itu, beliau menunduk, mikir keras, sampai kemudian keringatnya mengucur di kepala beliau. Kenapa? Saking getingnya, saking marahnya mendengar pertanyaan orang ini. Karena sebelumnya belum pernah ada yang bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa. Karena menanyakan bagaimana, yaitu visualisasi Allah beristiwa, itu tidak pernah ada ditanyakan di kalangan sahabat ataupun orang-orang soleh setelahnya. Mereka mengimani maknanya itu istiwa ya istiwa. Adapun bertanya tentang kaif, yaitu visualisasi gambarannya, tidak pernah ada yang bertanya. Makanya Imam Malik ketika itu beliau gemetar, keluar keringatnya, menunduk ke bawah. Setelahnya beliau menjawab, al istiwa ma'lum. Istiwanya Allah itu maknanya diketahui. Wal kaifu majhul. Adapun visualisasi bagaimananya Allah beristiwa, itu apa? Majhul, tidak diketahui. Dalam riwayat yang lain, ghairu ma'kul, tidak bisa dijangkau oleh akal. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah beristiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya Allah beristiwa itu adalah perbuatan yang bid'ah, yang tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang sebelumnya. Dan ini jadi kaidah umum dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam sifat-sifat Allah misalnya ada kesamaan dalam sisi nama, itu yang sama namanya saja, hakikatnya berbeda. Misalnya tadi ya kursi, tempat dua kaki Allah, tidak kemudian kaki Allah sama dengan manusia. Kaki kita ketika ditanya kita punya kaki, iya punya. Apakah gajah punya kaki? Punya. Motor punya kaki? Punya. Meja punya kaki? Punya. Apakah kemudian itu sama? Beda. Yang sama namanya, nyatanya hakikatnya berbeda. Kita punya kepala? Punya. Ketek punya kepala tidak? Punya. Apakah kepala kita sama dengan kepala ketek? Ada yang bilang sama? Gak ada kan? Sama, cuma sisi nama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, poinnya apa? Sesama makhluk saja berhak untuk berbeda, apalagi Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, dengan makhluk lebih berhak lagi untuk berbeda. Nanti itu dibahas dalam masalah tauhid asma wa sifat. Apalagi masalah Allah itu adalah perkara gaib. Kita tidak tahu tentang zat Allah, sifat Allah, kecuali Allah sendiri yang mengabarkan. Ya, kecuali Allah sendiri yang mengabarkan. Ini keluar dari temanya. Jadi kursi itu adalah dua tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca ayat kursi. Jadi membaca ayat kursi. Kemudian setelah membaca ayat kursi, permasalahan yang keempat adalah wajma' kaffai. Setelah membaca ayat kursi, berarti ketika membaca ayat kursi tidak apa? Tidak dengan apa? Nah, jadi ketika kita sudah wudu, kita sudah siap-siap, gitu kan? Itu ketika kita baca ayat kursi tidak dengan apa? Mengumpulkan dua telapak tangan. Yang akan kita kumpulkan dengan dua telapak tangan ketika akan membaca surat setelahnya. Wajma' kaffaika, setelah baca ayat kursi, kemudian baru sandingkan kedua telapak tanganmu seperti seorang berdoa. Kemudian permasalahan yang kelima, waqra' fihima surat wal mu'awwidhatain. Setelah baca ayat kursi tidak dengan seperti ini, setelahnya kemudian baru dikumpulkan seperti ini, waqra' fihima. Kemudian bacalah di keduanya, di dalam keduanya tadi. Jadi mendekatkan mulut kita di sini, membaca surah Al-Ikhlas dan dua mu'awwidhat, yaitu An-Nas dan Al-Falaq dan An-Nas. Maka kemudian kita baca 3 surat tersebut dari Al-Ikhlas sampai An-Nas. Nah, seterusnya gimana? Setelahnya kemudian wanfuth fihima. Kalau sudah dibaca kemudian an-nafath, itu meniupkan tadi. Nafas nafkhun ma'ariqin latifah. Nafas itu adalah meniupkan beserta menyemburkan sebagian air ludahnya tapi tipis-tipis. Ya.
Fayakunul hawa al-mundafi minal fami mashuban birikin. Jadi angin yang kita tiupkan di tangan tadi ada sedikit percikan dari air ludah. Gitu. Jadi caranya seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, baru itu permasalahan ke-6 ya. Permasalahan ke-5 tadi ya, membaca tadi di ini, kemudian permasalahan ke-6 meniupkan setelah dibaca tadi. Permasalahan ke-7, wamsah bihima mastata'ta min jasadik. Kemudian setelahnya apa? Setelah ditiupkan di sini pembacaan dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ya, disebulkan. Kemudian selanjutnya diusapkan ya ke seluruh tubuh semampunya mastata'ta, apa yang bisa engkau jangkau dari tubuhmu. Fa idza qara'a suwar as-salasu manafasa fi kaffaihi masaha bi kaffaihi mastata'a min jasadihi ma yasulu ilaihi 'adatan duna takalluf. Nah, di sini dikatakan yang diusap yang sampai aja, enggak usah kemudian apa? Takalluf, tidak usah berlebihan. Ya. Jadi cukup apa yang bisa sampai ke tangannya tadi, sampai megang kemana. Itu sudah mencukupi, tidak usah berlebihan kemudian sampai seluruh tubuh, nanti telapak kaki diusap-usap kemudian, tidak usah. Tapi cukup yang apa? Yang tangan sampai kepada jasad kita. Kadang-kadang kurang mantap ya, seperti orang tayamum itu, kalau belum apa namanya, belum debunya sampai ke muka semua masih usap-usap, padahal cukup sekali usap misalnya, itu sudah mencukupi. Faminal khata' raddu syai'i minal jasadi ibtigha'a masihi fa inna minan nasi man yaruddu rijlahu tsaniyan laha hatta yasah qadamah. Termasuk yang keliru adalah yang sampai memaksakan diri mengusap dua telapak kakinya. Tsumma yaf'alu bi yadihi al-ukhra mithla dzalik wa yubali fi dan seterusnya. Jadi cukup yang apa? Cukup yang sampai dia usap saja, tidak usah berlebihan. Baik, permasalahan ke-8 yang terakhir adalah taf'alu dzalika salasan. Sunnahnya dilakukan 3 kali. Sunnahnya dilakukan 3 kali. 3 kali di sini maksudnya gimana? Apakah bacanya sekali, ngusapnya 3 kali, ataukah baca ditiup usap sekali, baca lagi ditiup usap kedua kali, baca lagi ditiup usap ketiga kali? Apakah seperti itu, ataukah bacanya sekali, ngusapnya 3 kali? Gimana? Baca 3 kali, ngusapnya 3 kali. Ya, di sini dijelaskan. Tukarrirul qira'ah wan nafas wal masha marratan ba'da marrah. Iya. Jadi maksudnya 3 kali itu adalah kita baca, ditiupkan, usap sekali. Baca lagi, ditiupkan, usap sekali. Baca lagi, ditiupkan, usap sekali sampai 3 kali. Jadi yang dimaksud 3 kali demikian. Nah, kemarin kalau ada yang tanya tentang masalah ini ketika dikaji, ini jawabannya. Fataqra' summatan fususum matam safi hadhihi wahidah summa taqra' summatan fusumatan sahadhihi tsaniya dan seterusnya. Wa nafathu biha ula'i suwar as-salat lahu maqaman. An-nafathu biha 'inda an-naum wa huwa al-madhkur huna an-nafathu biha 'inda al-marad. Nah, terakhir, pembahasan terakhir masih pada pembahasan ke-8. Orang yang membacakan ayat surat-surat tadi kemudian diusapkan ke tubuh, itu ada 2 kondisi. Kondisi pertama itu disyariatkan ketika sebelum tidur seperti yang kita bahas, ya. Kondisi kedua adalah ketika seseorang sakit. Ketika seseorang sakit, an-nafathu biha indal marad ala nafsihi wa ala ghairihi. Yaitu ketika seorang sakit, dia mampu untuk mengusapkan dirinya sendiri, atau dia nggak mampu sehingga yang mengusapkan adalah orang lain. Sebagaimana hadis Aisyah, ketika Nabi SAW sakit, waktu itu beliau tidak bisa mengusapkan sendiri, Aisyah yang doa, kemudian dia yang mengusapkan. Wa nafathu biha indal marad ala nafsihi wa ala ghairihi fayaqra thumma yanfusu thumma yamsahuha kadza thalathan sabata hadza fi sahih min hadis Aisyah. Nah, itu mungkin yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini sampai adab yang ke-5. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita sampai kita masuk ke adab yang ke-6. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.